Sebelumnya Pak, kita perkenalan dulu. Saya Silji Agnes Salima, ini rekan-rekan kami. Eh, kita dari semester 3 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Siliwangi. Datang ke sini untuk mewawancari Bapak mengenai teknologi apa yang Bapak gunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris di kelas. Gitu. Sebelumnya, mohon Bapak Pak, nama Bapak siapa? Prayoga. Prayoga. Prayoga Halim gitu. Untuk umur Bapak berapa? 39. 39. Untuk latar belakang pendidikan Bapak dari S1. mana Pak? S1. Pensil Pensil. bahasa Inggris pasti. Bahasa Inggris Pak. Angkatan berapa Pak? Masuk di tahun 2003. Oh, kita belum lahir. Kemudian untuk pengalaman pendidikan atau pengalaman mengajar sudah berapa lama? Kalau disebut pengalaman lama gitu ya. Kalau informalnya sih dari 2005 kalau nggak salah. Ya 2005 jadi part time job gitu. Jadi kuliah kemudian ada ngajar. Waktu itu ngajar di SD. Kemudian di tahun 2009 resmi diangkat di sini seperti itu. Jadi kalau di yang informalnya ya dari tahun 2005-an kurang lebih, berarti sudah sekitar 19 tahun lah kalau dihitung yang informalnya. Iya. Untuk ini kan Bapak pengalaman mengajar udah lama ya Pak ya, dari 2005. Terus sekarang kita mulai masuk ke era digital. Nah kira-kira Bapak ada teknologi yang Bapak pakai nggak sih buat mendukung pembelajaran gitu? Ya harus. Tapi yang namanya teknologi disesuaikan kembali dengan tujuan dan kebutuhan siswa juga gitu. Kalau misalnya teknologinya di kelas misalnya tidak memungkinkan, contohnya misalnya penggunaan LMS ya. LMS, mungkin sudah mengetahui ya LMS, Learning Management System. Ya contoh sederhananya kalau LMS itu seperti Google Classroom. Ya. Nah itu kan mewajibkan setiap siswa memiliki minimal handphone atau ya laptop sejenisnya, tapi ya minimal handphone, kemudian juga koneksi internet ya, koneksi internet. Nah itu baru bisa dilaksanakan seperti itu. Contohnya penggunaannya ketika COVID itu mewajibkan semuanya menggunakan LMS seperti itu. Tapi ketika kembali ke sini dicoba digunakan kembali, ternyata masih banyak juga siswa-siswi yang memang pertama handphone tidak ada gitu, kemudian juga kuota internetnya seperti itu. Jadi ya ada beberapa yang sering digunakan, tapi ada beberapa juga yang memang tidak digunakan kembali karena ya siswanya kelasnya tidak memungkinkan. Akan tetapi kalau untuk media digital yang lain seperti media interaktif ya, media interaktif media interaktif itu kan seperti misalnya kalau untuk brainstorming bisa kita menggunakan Kahoot seperti itu ya, atau media-media yang lain itu insya Allah masih digunakan gitu. Jadi untuk penggunaan media interaktif digital ya pastilah Masih dipakai? masih. Mangga? Apakah ada beberapa aplikasi yang diterapkan di kelas? Aplikasi maksudnya aplikasi apa ya? Aplikasi seperti misal Quizzes atau aplikasi Padlet yang kayak gitu Padlet Pak? seperti itu. Platform mungkin ya. Platform tidak di setiap pertemuan, tapi misalnya untuk Kahoot kita gunakan ya, Bapak gunakan maksudnya ya. Kami gunakan juga Kahoot,
Kemudian kalau untuk kuisis ya, as I have told you, tidak semua siswa memiliki smartphone seperti itu. Jadi pelaksanaannya juga kalau untuk kuisis kan bagaimanapun smartphone, internet kan ya, seperti itu. Jadi untuk kuisis pernah digunakan ketika dulu COVID, ya pernah digunakan dulu ketika COVID. Tapi sekarang sudah tidak, karena ya kembali lagi ke kondisi realnya, tidak semua memiliki. Kalau misalnya memaksakan digunakan ya kasihan yang tidak punya, dia ketinggalan sendiri, yang lain maju dia ketinggalan sendiri, seperti itu. Oh, kalau misalnya Bapak kayak tadi menggunakan Kahoot seperti itu, ada alasan dan tujuan tersendiri nggak sih Pak buat menggunakan itu? Sebetulnya kalau untuk Kahoot itu lebih condong kepada brainstorming atau kepada ice breaking ya, sedikit lah untuk meningkatkan motivasi saja. Jadi hanya sekedar having fun, tapi kita juga bisa mereview apa yang sudah kita sampaikan, seperti itu. Jadi untuk Kahoot itu sendiri kan 1, 2, 3 ya ininya yang kelihatan oleh sampai 10 sih sebetulnya. Tapi yang di apa namanya pas championnya mungkinnya disebutnya seperti itu kan 1, 2, 3. Nah itu sebetulnya hanya motivasi, sebatas motivasi saja. Jadi tidak ada tujuan misalnya ini untuk penilaian real, no, tidak seperti itu. Tapi tujuannya lebih condong kepada ice breaking, motivasi, lebih condong kepada itu untuk Kahoot. Karena kalau misalnya untuk setelah mengajarkan biasa kita melaksanakan apa yang namanya evaluasi ya. Nah, evaluasi kecil-kecilan lah, biasanya bisa berupa soal-soal sederhana. Nah, untuk mengganti soal sederhana di papan tulis terkadang tidak setiap pertemuan menggunakan Kahoot juga, seperti itu. Kemudian Pak, dulu saat COVID kan menggunakan Google Classroom ya Pak. Iya. Apakah ada tantangan tersendiri untuk Bapak dalam proses pembelajaran menggunakan Classroom tersebut? Sebetulnya hampir sama sih dengan yang sekarang. Jadi tantangan utamanya sekali lagi tidak semua siswa memiliki smartphone. Ya, juga tidak semua siswa itu daerahnya tercover oleh internet ya. Ada juga yang daerahnya memang jauh, terpencil, seperti itu. Terkadang waktu COVID juga kita dapat cek gitu ya, misalnya absen si A, si B nih misalnya dia jarang masuk, kemudian kan dilakukan kunjungan, oh ternyata memang tempatnya kurang tercover internet, kemudian dia juga tidak memiliki smartphone. Sebetulnya kendalanya hanya itu. Kalau kendala teknis yang lain misalnya seperti penggunaannya, kemudahannya itu saya rasa tidak ada masalah, itu cukup mudah. Untuk LMS insya Allah cukup mudah. Bahkan untuk untuk evaluasi misalnya testing bisa juga menggunakan Google Classroom, seperti itu. Nah kalau tadi kan ada untuk menyelesaikan masalahnya tadi Bapak ada kunjungan ya Pak. Nah Bapak setelah tahu anak ini memiliki kendala dalam pembelajaran digital, solusi dari Bapak bagaimana Pak? Solusinya modul. Mau tidak mau modul, seperti itu. Jadi kita buat modul, kemudian disampaikan kepada anak, yang mengerjakan. Memang ada kelemahan juga seperti itu. Yang pertama kelemahannya tentu tidak bisa mengikuti semacam Zoom ya, Zoom langsung. Biasanya kan kalau waktu dulu gitu ya, misalnya jam pelajaran bahasa Inggris nih, misalnya jam 8.30 misalnya. Nah, kita jam 8.30 menggunakan Zoom, anak-anak masuk ke sana ya. Kemudian itu di absen, kemudian ada sedikit penyampaian materi. Ya, penyampaian materinya juga betul-betul apa ya? Sesingkat dan seefisien mungkin ya, karena bagaimanapun juga kan itu menggunakan kuota yang lumayan ya kalau untuk Zoom ya. Anak-anak juga kendalanya waktu itu kuotanya kurang lah, kemudian jaringannya
lemot lah dan lain sebagainya seperti itu. Ya jadi apa ya, kalau dibilang itu modul menjadi salah satu hal yang apa namanya yang diberikan. Soalnya kan waktu COVID tidak bisa tatap muka, tidak bisa kamu nggak punya ini ke sekolah dulu kita, ini nggak bisa karena aturan mainnya kan bukan seperti itu. Aturannya memang full daring ketika itu. Jadi mau tidak mau diberikan modul. Nanti di akhir semester, 1 bulan sebelum akhir semester sebetulnya itu modul dikumpulkan, diperiksa, dia mengerjakan, berarti nilainya ada. Biasanya seperti itu. Mau tidak mau kalau modul ya dia harus banyak belajar sendiri. Ya harus banyak belajar sendiri. Kalaupun misalnya mau diskusi, biasanya dia bisa join dengan temannya yang atau menggunakan handphone yang lain, bisa saja, tapi kebanyakan yang tidak punya itu menggunakan modul. Kayak gitu. Untuk sejauh pengalaman Bapak mengajar, menurut pendapat Bapak, seberapa berpengaruh dan pentingnya teknologi untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris tersebut? Sangat berpengaruh sekali, apalagi sekarang di era digital ya, itu betul-betul sangat berpengaruh sekali. Kalau zaman dahulu kesulitan belajar itu adalah sumber belajar waktu zaman dahulu itu didapat dari buku ya, selain di sekolah maksudnya ya, itu kebanyakan didapat dari buku. Kalau buku kan ya mahal ya. Kemudian juga waktu itu keterbatasan akses, karena bagaimanapun di Tasikmalaya kalau misalnya ingin mencari buku yang bagus sulit, jadi harus ke Bandung, ke Palasari. Waktu dulu seperti itu kesulitannya. Kalau zaman sekarang ya cukup mudah, sumber belajar banyak di YouTube atau bahkan di short reel, misalnya short reel Instagram ada, short reel YouTube juga ada, TikTok juga ada. Jadi banyak sekali kalau sekarang. Buku-buku juga banyak yang soft copy-nya seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Kemudian juga pembelajaran di kelas menggunakan media interaktif, misalnya video tutorial bisa dibuat sendiri oleh guru atau dia melihat di sumber yang lain ya. Kemudian juga ada video animasi interaktif seperti itu. Dan kadang Bapak juga suka membuat menggunakan ini video makernya yang Filmora, CapCut itu biasalah digunakan. Dan tidak hanya Bapak yang membuat, terkadang Bapak juga memberikan tugas ke anak-anak untuk membuat video seperti itu. Jadi ya sangat penting sekali. Dari penggunaan berbagai platform dan aplikasi digital, seberapa besar dampak penggunaan teknologi itu pada pemahaman siswa, Pak? Kalau untuk pemahaman siswa itu kembali lagi ke siswanya ya. Karena terkadang mereka memiliki handphone tapi hanya digunakan sebatas game ya, hanya sebatas having fun. Ketika disuruh misalnya mencari informasi di internet, terkadang sekitar 50% mengerjakan, yang lainnya tidak, seperti itu. Jadi disebut seberapa besar itu ya tergantung masing-masing. Hanya tetap jika dibandingkan dengan metode konvensional yang tanpa menggunakan alat digital, ya jelas pemahamannya lebih banyak yang menggunakan digital seperti itu. Kan kalau alat digital kan kita bisa melihat ya, audionya ada, visualnya juga ada ya, jadi itu sangat membantu sekali. Kalau anak-anak misalnya sulit secara audio, mereka bisa melihat secara langsung. Anak-anak sulit secara visual, mereka bisa mendengarkan. Untuk listening kan
biasa kita menggunakan langsung apa namanya speaker ya, seperti itu. Jadi ya, sangat berpengaruh sekali. Cuma untuk seberapa besarnya, kalau misalnya harus dipresentasikan, terus terang belum melakukan penelitian tentang itu. Jadi saya juga tidak berani mengatakan ini kira-kira berapa persennya. Karena biasanya setiap angkatan itu pasti berbeda, setiap tahun pasti berbeda. Ada yang easy, ada yang ya biasa, ada yang susah. Ya, itu normal lah. Di setiap tahun ada perbedaan seperti itu. Apakah Bapak memiliki rekomendasi atau saran platform atau teknologi apa yang baiknya digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Sebetulnya kalau misalnya memungkinkan, maksudnya memungkinkan itu ada alatnya, ada sarana prasarananya, itu LMS sangat bagus sekali. LMS sangat bagus sekali. Bisa Google Classroom ataupun LMS yang lain. LMS kan sangat apa ya istilahnya, sangat luas sekali ya. Kita bisa kuis di sana. Kita bisa mengupload materi di sana. Kita juga bisa apa ya, mengecek seberapa jauh siswa mengakses. Kita juga bisa seperti itu. Jadi jika situasinya memungkinkan LMS. Hanya permasalahannya kalau LMS biasanya berbayar. Ya. Kalau untuk gratis itu hanya terbatas beberapa siswa. Jadi tidak bisa misalnya sampai 300, 400, 500 siswa, nggak bisa. Nah, itu sudah pernah saya coba juga. Hanya berapa ya? 40 kalau tidak salah. Waktu itu saya coba. Nah, jadi kalau saya pribadi jika semuanya memungkinkan itu LMS. Banyak sekali kok ininya LMS. Kemudian yang kedua mungkin platform-platform seperti Kahoot ya, seperti Kahoot itu sangat apa ya, sangat bagus sekali untuk ya seperti ice breaking ya, brainstorming, evaluasi yang istilahnya evaluasi tapi we are having fun seperti itu. Quizzes juga bagus, Kuiper juga bagus. Banyak sih, tidak ada yang tidak bagus sebetulnya kalau untuk platform. Masalahnya hanya bagaimana kita bisa memanfaatkan saja dan bagaimana itu bisa ada di sini, gitu aja. Ada sarana prasarana apapun platformnya insya Allah. Seperti itu. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih Bapak udah Sama-sama. menyempatkan waktu. Tadi kepotong dulu waktunya mau ke puskesmas, maaf Pak. Apa sih, no problem. Semoga pembelajaran Bapak bisa semakin baik lagi, terus bisa semakin berdampak dan bermanfaat untuk siswa-siswa Bapak. Terima kasih Bapak dari kami. Mohon pamit. Halo Teh, selamat sore. Oh, sore. Aduh, maaf ya kalau di sini agak berisik soalnya deket jalan. Oh iya Teh, nggak apa-apa. Maaf Teteh sebelumnya kita ganggu waktu Teteh. Apa-apa, santai. Sebelumnya perkenalan dulu mungkin ya Teh, perkenalkan. Saya Silji Agnia Salima dan ini semua rekan-rekan. Kita ada tugas untuk mewawancarai guru bahasa Inggris gitu ya. Langsung aja ya Teh. Boleh, boleh. Sebelumnya Teteh mohon izin boleh nanya-nanya tentang hal pribadi Teteh seperti umur sama latar belakang pendidikan. Boleh banget. Sebelumnya Teh izin nanya nama Teteh siapa lengkapnya ya? Oke, sebelumnya kenalin ya teman-teman. Nama aku ES Tilawati, biasa dipanggil ES. Kayaknya langsung perkenalan semuanya aja ya, biar sekalian atau gimana? Boleh.
Aku lahir tahun 2001, jadi sekarang aku umur 23 tahun. Background pendidikan, aku lulusan S1, pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Galuh tahun 2023, tahun kemarin. Dan saya itu punya pengalaman sebagai tutor atau guru belajar bahasa Inggris untuk anak-anak dari mulai TK sampai SMP. Jadi ada TK, SD, sama SMP. Dari tingkat 3 sampai lulus kurang lebih 1,5 tahunan. Wow. Em, Teteh udah ngajar berapa lama teh? Dari tingkat 3 kayaknya 1,5 tahun deh, karena saya sekarang udah nggak ngajar lagi kebetulan. Oh gitu. Mm-mm. Sebelumnya teman-teman mau ada yang perkenalan dulu? Saya perkenalkan, nama saya Nurul. Halo Nurul. Ada perkenalan Adlan. Halo, nama saya Abdel Farisi. Kalau saya Ratni Maulani teh. Oke. Dia mau perkenalan dulu deh. Saya Nadia Kurniasih Rahayu. Oke. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan wawancara aja ya teh ya. Siap. Siap. Teteh kan ada pengalaman ngajar ya teh ya dari tingkat 3. Nah selama teteh ngajar, ada nggak sih teh teknologi yang teteh pakai buat mendorong pembelajaran teteh di kelas? Oke. Pertama, aku kan ngajarnya privat ya, jadi perorangan. Kebetulan ada kelas yang online dan juga offline. Jadi paling banyak menggunakan teknologi mungkin untuk yang kelas online itu sendiri. Pertama, kalau aku sendiri untuk perantaranya biasanya pakai Google Meet. Kenapa sih pakai Google Meet gitu, nggak pakai Zoom? Karena Google Meet menurut aku tuh lebih stabil daripada Zoom dan menggunakan lebih sedikit memori gitu ya. Jadi kalau buffering tuh nggak selama Zoom dan juga unlimited gitu kalau Google Meet. Nah, untuk penyampaian materi, saya biasanya pakai PPT, PowerPoint gitu ya, agar bisa di-share screen juga ke murid-muridnya. Dan itu lebih simple. Saya tuh kalau pakai media, alasan pertama tuh harus simple, gak ribet. Kalau misalkan ribet, kayak belum apa-apa tuh udah ada masalah, kayak jadi malas gitu ke muridnya. Saya males banget kalau misalkan memperibet suatu hal. Itu sih. Nah, kalau untuk belajar bahasa Inggris sendiri, atau kayak media tambahan khusus buat bahasa Inggrisnya, pertama saya mungkin pakai YouTube. Biasanya pakai channel TED Talk sih, karena melatih untuk listening dan juga ini ya, apa sih namanya, speaking gitu, biar mereka tuh familiar dan dengan berbagai aksen yang ada dari penutur katanya gitu kan. Nah, kedua, kalau misalnya untuk belajarnya sendiri, biasanya saya tuh rekomendasiin murid-murid saya pakai Duolingo karena itu tuh seru dan juga tampilannya itu gampang banget untuk dimengerti, apalagi untuk anak-anak gitu kan. Nah, mereka tuh seru banget kalau misalkan, oh tah aku udah level ini nih, seru banget, tapi kan kalau yang free itu ada batasannya lah. Paling itu Iya. sih, kendalanya ada batasannya juga. Dan apalagi ya, oh satu lagi, paling kalau untuk yang anak SMP, saya suka nambahin kayak tebak lirik dari lagu gitu, karena lagu pertama mereka suka denger, dan mereka jadi beneran tertarik untuk dengerin lagu dan oh iya, oh gitu ya artinya gitu. Jadi beneran kepo itu datang dari mereka juga gitu kalau pakai media yang beneran bikin mereka tertarik. Itu sih. Oke, berarti lumayan banyak ya teh ya pakai aplikasi sama platformnya. Iya, karena kalau misalkan cuma Google Meet aja kayaknya monoton dan bosen banget.
Mm-mm. Kalau untuk penugasan Teteh ada pakai Google Classroom atau yang lainnya gitu nggak Teh? Enggak sih, kalau saya biasanya langsung di situ latihannya. Kalau nggak keburu, baru tugasin. Itu nggak pakai media yang lain sih. Saya soalnya kalau tugas tuh nggak tahu ya, saya nggak mau nambah beban buat murid-murid karena biasanya anak SD SMP tuh banyak tugas dari sekolah. Jadi saya tuh tugasnya tuh pas masuk gitu. Jadi ngulang Hmm. materi yang sebelumnya, materi baru tugas. Jadi di dalam satu pertemuan itu udah semuanya gitu. Jarang buat ngasih tugas sih, karena takutnya Oke. nambah beban gitu. Iya. Oke. Untuk penggunaan aplikasi sama platform tersebut ada alasan sama tujuan tersendiri gak Teh kenapa Teteh pakai alat-alat itu? Oke, oke. Pertama kalau pakai YouTube itu gampang diakses, entah itu buat saya dan juga untuk muridnya, dan familiar banget gitu untuk dipakai. Kalau Duolingo mungkin ada yang baru dengar murid saya, dan saya harus suruh untuk download aplikasi. Nah, kenapa sih pakai Duolingo gitu? Karena itu yang paling mudah, paling seru dan free kalau untuk Duolingo. Kalau untuk lagu, ya siapa sih sekarang yang denger lagu gitu? Itu karena familiar banget, sering didengar, dan jujur kalau lagu mungkin part yang paling sering, misalkan lagunya udah populer nih, oh gitu ya artinya gitu. Jadi saya tuh suka ngajar kalau mereka tertarik gitu. Jadi lagu karena mereka sering denger dan seru sih. Nah, Teteh kan tadi ada tujuan tersendiri kenapa pakai alat-alat itu gitu ya Teh. Terus Teteh juga kan ngajarnya ada online, ada offline ya Teh. Nah, Iya, iya. ada nggak sih Teh tantangan tersendiri pas Teteh pakai media digital seperti itu? Kalau untuk tantangan mungkin karena online dikoneksi sih. Ada satu murid saya yang dia tuh koneksinya nggak tahu kenapa suka kurang bagus gitu. Jadi kadang kelasnya terkendala. Misal terhenti ke berapa menit, join lagi, terus nggak ada lagi atau nggak kedengeran suaranya. Itu sih paling kalau untuk yang online. Tapi kalau misalkan teknis buat yang offline itu kendalanya selain di media, karena media itu menurut saya ya setiap media tuh punya kekurangan kelebihan ya. Iya. Paling di muridnya sih kalau di kendala kadang ya, karena tipe-tipe murid kan beda ya. Ada yang emang anaknya tuh disuruh sama orang tua, jadi pas di kelas kayak kurang tertarik. Ada juga murid yang dia tuh emang pengen belajar, cepet nangkap, dan jadinya seru gitu. Sebenarnya baik lagi ke muridnya itu sendiri. Perihal dari semua media yang kita pilih ya, itu kembali lagi ke muridnya sendiri sih. Oke. Kalau dari tantangan-tantangan tersebut, solusi yang Teteh terapin buat pengajaran Teteh kayak gimana Teh? Pertama, kita tuh harus make sure dulu bahwa kita tahu setiap karakter dari murid kita, karena itu pasti beda. Dan dari kasus yang udah saya alamin, biasanya murid perempuan itu lebih rajin, lebih gampang, lebih enak kalau belajar. Mungkin nggak tahu ya bawaannya. Misalkan perempuan tuh kalau belajar disuruh nulis, itu mereka mau. Kalau laki-laki tuh biasanya ya, tapi ini nggak, stereotip nggak sebanyak kayak gitu, agak males kalau laki-laki. Kayak gitu sih. Dan kita harus, apa ya, kalau sama laki-laki mungkin pendekatannya kayak, kamu suka main game apa sih gitu. Gitu sih paling kayak apa sih yang mereka suka gitu. Karena mungkin ada orang yang menganggap bahwa belajar itu membosankan gitu sih. Kita harus mematahkan kalimat itu sih sebenarnya. Oke, berarti lebih ke pendekatan sama kita harus kenal dulu sama murid-muridnya gitu ya Teh ya? Iya, benar-benar. Karena nantinya approach-nya juga akan berbeda setiap muridnya. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih Teh. Ada nggak Mm-mm. sih rekomendasi dari Teteh buat Mm-mm. pengajar-pengajar yang lain untuk menggunakan aplikasi atau platform yang bisa mendukung pembelajaran di kelas gitu Teh? Nah, ada banget. Kalau sekarang saya tuh baru tahu sekarang dan baru pakai. Saya pakai AI, ChatGPT, dan itu ada fitur di mana kita bisa ngobrol sama AI. Kenapa ini direkomendasikan? Karena AI itu kan kayak manusia ya.
mereka unlimited. Dan saya tuh pernah ngobrol, nanya masalah sesuatu, dan mereka bisa kasih solusi. Dan itu seru banget. Kalau sebelumnya, itu jawabannya kayak template, dan kayak itu-itu aja gitu. Tapi kalau yang AI, ini beneran seru. Bahkan mungkin ya, lebih pinter. Atau kayak pengetahuannya tuh nggak terbatas kalau untuk AI itu. Jadi, rekomen banget pakai AI sih. Kalau sekarang ya. Mm. Buat latihan speaking juga mungkin ya Teh ya bisa pakai AI. Iya, bener. Kalau misalkan nyuruh buat benerin grammar juga bisa. Pokoknya segala bisa deh kalau AI. Gitu Iya sih. sih. Emang sekarang banyak dikuasai oleh AI. Iya, setuju banget. Dulu saya belum sefamiliar ini sih, belum pakai juga dulu. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari wawancara cuman segitu aja Teh. Eh, Oke, terima kasih Teteh udah bersedia untuk diwawancara. terima kasih Maaf kembali. kita maaf kita ganggu waktu Teteh ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman di sini. Oke. Untuk terakhir itu boleh kita dokumentasi dulu on cam mungkin Teh? Oh, boleh, boleh. Maaf ya, tadi nggak on cam. Ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman boleh minta bantuan buat screenshot. Ini bentar ya. Siap, siap. Oke, udah. Ya. Sudah. Oh, Oh iya, Teh. Maaf sebelumnya. Teteh mau nanya, kalau spesifikasi AI-nya namanya apa ya, Teh? ChatGPT. Oh, di ChatGPT. Baik, terima kasih. Oke. oke. Terima kasih Teteh udah berbagi pengetahuannya, bagi ilmu, seneng banget. Seru banget ya penyampaiannya. Iya. Aduh, maaf banget ya kalau misalkan jawabannya kurang atau apa ya. Saya minta maaf banget nih. Enggak Enggak kalau kok Teh Teh, udah. ini paling dapet ya, teman-teman. Ya, udah lengkap banget jawabannya itu. Oke deh. Oke. Mungkin, mungkin cuman segitu aja Teh dari kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu. Semoga mungkin nanti kita bisa ketemu untuk sharing-sharing atau berbagi pengalaman mungkin ya Teh ya. Ya, siap. Pokoknya semangat ya kuliahnya, teman-teman. Oke, siap Teh. Oke, mungkin kita tutup aja ya Teh ya Zoom-nya mungkin Oke. karena mungkin ada kegiatan lain. Semangat untuk melanjutkan kegiatan Teteh dan sehat selalu. Amin. Ya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.